PSSI copot Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20. Hal ini dilakukan PSSI menyusul hasil yang didapatkan skuad Garuda di Piala Asia U20 2025. Pencopotan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 juga diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui media sosialnya. PSSI disebut akan segera mencari pengganti Indra Syafri di timnas U20. Keputusan melepas Indra Syafri sebagai pelatih diambil karena kegagalan timnas U20 memenuhi target menembus 4 besar demi berlaga di Piala Dunia U20 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cayo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim tercinta kita, Garuda. Dan akhirnya PSSI mengumumkan bahwa Coach Indra Syafri itu sudah tidak lagi mengasuh, sudah tidak lagi melatih timnas U20. Ini sebagaimana yang mungkin sebagian besar publik ya mengharapkan keputusan semacam ini diberlakukan oleh PSSI. Dan apa yang sudah diputuskan oleh PSSI ini menunjukkan bahwa PSSI masih tegak lurus, objektif untuk melakukan tindakan yang fair, yang sama lah ya, yang fair, yang adil, yang sama buat seluruh pelatih. Di mana dulu Erick Thohir pernah bilang bahwa semua pelatih pasti akan dievaluasi. Jadi kalau sudah melakukan tugas tertentu, dievaluasi didasarkan pada target. Jika tidak memenuhi target, ya akan menerima konsekuensi pastinya. Nah, karena ini seolah-olah ada benchmark bahwa Sintayong itu karena tidak bisa sebenarnya bukan tidak memenuhi target kalau Sintayong ya. Mungkin barangkali saja kalau yang kemarin disampaikan oleh Erick Thohir lebih kepada kekhawatiran Erick Thohir tidak bisa mencapai target yang ditentukan, yaitu lolos ke Piala Dunia. Sedangkan kesempatan itu buat Erick Thohir itu ada. Nah, ini ada kemiripan sedikit ya dengan Coach Indra Syafri. Ada perbedaannya, ada kemiripannya. Kalau perbedaannya, STY itu bukan tidak memenuhi target, tapi dikhawatirkan tidak memenuhi target. Kalau Indra Syafri dari hasilnya itu memang tidak memenuhi target untuk kelolosan U20 ke Piala Dunia. Meskipun beliau, Coach Indra ini berusaha untuk menunjukkan bahwa dia sudah mencapai target untuk Piala AFF, SEA Games, dan meloloskan U20 ke Piala Asia. Tapi memang tidak bisa mencapai target untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau kesamaannya apa? Kesamaannya adalah Sintayong itu juga disuplai berbagai kebutuhannya dia, terutama berkenaan dengan pemain. Menginginkan pemain diaspora siapa, yang mana, mau dinaturalisasi yang mana, itu PSSI sangat support. Sehingga ketika dengan sumber daya yang sangat bagus dan melimpah itu kemudian hasilnya itu masih mengkhawatirkan, akhirnya PSSI mengambil keputusan untuk menyudahi kontrak Sintayong. Nah, sementara di Indra Syafri juga seperti itu. Disuplai TC di mana-mana, uji coba dengan beberapa negara gitu ya. Ada mini turnamen, semuanya banyak disuplai, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, ini yang bikin kemudian keputusannya diperlakukan sama, yaitu Coach Indra Syafri akhirnya diberhentikan. Nah, meskipun cara penghentian PSSI ini sangat timur banget ya, sangat Indonesia banget. Kalau dulu STY dengan cara mengutus Pak Sumarji yang memang punya hubungan dekat dengan STY, sekarang itu diumumkan langsung oleh Erick Thohir dengan bahasa yang sangat halus dan lunak, yaitu melepas Indra Syafri dan kemudian menyertai dengan ucapan terima kasih atas prestasi-prestasi yang dihasilkan, berbagai trofi yang sudah diberikan oleh Indra Syafri.
sesuai dengan apa yang Indra Syafri katakan kemarin ketika secara kesatria katanya beliau ini kemarin kan meminta maaf dengan disertai menunjukkan capaian-capaian yang sudah pernah beliau raih. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia. Dari ketiga target itu, saya nggak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang mensupport semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Dan oleh sebab itu, saya mohon maaf juga kepada PSSI yang belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti, dan lain sebagainya. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, jangankan diganti karena ini tugas negara. Apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi apapun, ya tidak hanya pergantian pelatih, berat dari itu, karena ini adalah tugas negara, saya siap untuk itu. Dan dengan cara yang sangat halus itu, melepas Indra Syafri dan berterima kasih, itu menunjukkan bahwa PSSI tidak melupakan jasa-jasa Indra Syafri. Dan itu sebuah langkah yang tepat sebenarnya yang dilakukan oleh PSSI. Sangat ketimuran, sangat halus, dan tetap berterima kasih. Artinya ini proses yang tidak mudah sebenarnya melakukan penghentian itu ya. Apalagi disertai dengan ganjalan ada prestasi-prestasi yang bisa diungkit-ungkit gitu. Nah itu kan tidak gampang. Sehingga harus disampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan sehalus-halusnya. Itu yang dilakukan oleh PSSI. Maksudnya adalah meskipun ini sebuah jalan terjal, ada perasaan tidak enak, ada emosi yang negatif, ada emosi yang mungkin barangkali saja bisa sangat sensitif antar pihak, baik itu PSSI maupun Indra Syafri, tapi ini memang harus dilalui. Jadi artinya Erick Thohir atau PSSI, ya terutama Pak Erick Thohirnya ya, harus terikat pada profesionalisme, harus terikat pada hitam di atas putih atau objek yang impersonal. Artinya bukan ngomong person sekarang. Kalau memang aturannya seperti itu, harus dievaluasi dan harus menerima konsekuensi dari evaluasi itu, ya kita harus melakukan aturan tersebut. Jadi sesuatu yang sangat objektif dan tidak bisa diapa-apain. Sifatnya impersonal. Yang personalnya memang jadinya nggak enak. Tapi ini harus dilalui. Ini jalan terjal. Personalnya ini jalan terjal. Kalau itu sudah dilalui dengan alasan bahwa ini bukan urusan personal, ini bukan soal personal, tapi sebenarnya soal impersonal, soal aturan. Nah, diharapkan rasa-rasa yang personal tadi, rasa negatif, rasa emosional, sensitif, tersinggung itu bisa terselesaikan atau hilang. Hanya mungkin butuh waktu beberapa saat gitu ya. Pasca pemecatan itu mungkin ada perasaan nggak enak, mungkin ada ketersinggungan, ada relasi yang mungkin agak kurang baik. Tapi bagaimanapun juga ada sandarannya, yaitu sesuatu yang impersonal ini. Nah, sandaran inilah yang harusnya sedikit demi sedikit seiring waktu ini bisa membuat kita kembali fokus untuk menatap apa sebenarnya tujuan kita. Nah, karena kan orientasinya bukan person, bukan golongan, tapi orientasinya adalah timnas. Maka dari itu tujuannya adalah capaian-capaian dari timnas. Maka fokus kembalilah ke sana. Dan soal ketidakenaan personal tadi sudah diimbangi
dengan alasan impersonal. Artinya alasannya tetap alasan yang objektif, alasan yang memang secara aturannya begitu. Jadi tidak menyalahkan siapa atau pihak mana, tapi ya karena aturannya ngomong gitu, jadi tidak bisa diapa-apain. Ya itu, jadi satu sisi PSSI tetap memperhatikan wilayah personalnya dengan menyatakan pemecatan itu secara halus dan berterima kasih, tapi di sisi yang lain ini tetap harus dilalui karena memang aturannya harus seperti itu. Itu dari saya, sudut pandang saya dari sisi psikologi ya tentunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, kita tatap kembali timnas, semua timnas di kelompok umur maupun senior yang sebentar lagi kita akan menghadapi Australia dan Bahrain. Semoga selalu mendapatkan hasil yang semakin baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.